Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ustaz Haji Abdul Aslam selaku pengasuh Tajaruddin Al-Ahad yang saya hormati, jajaran pengurusan Yayasan Masjid Baitur Rahman dan hadirin hadirat jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan maulah taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam serta salam kita terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia akhirat. Hadirin jemaah Masjid Rahman yang dirahmati Allah. Seperti biasa, sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yakni mau'idul hasanah, dan acara yang ketiga yakni penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan hadir kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh. Alhamdulillah salafus soleh. Syurul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disampaikan terima kasih. Masuk ke dalam kedua yakni mau'idul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Aslam. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah sepantasnya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala apa yang mampu kita lakukan dari hal yang positif
dari hal yang baik adalah semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok berbahagia mendapatkan pertolongan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan satu hal yang saya yakin para bapak sudah sangat hafal semuanya dan sangat tahu, karena ini satu masalah yang sepele, yaitu tentang sujud sahwi. Sahwun ini artinya dalam bahasa lupa. Sedangkan di dalam syariah agama Islam, sujud sahwi ini pengertiannya sajdatan sunnatun qabla salam bisababi arba'atu halin. Di dalam syariah agama Islam, sujud sahwi ini ialah 2 kali sujud sebelum salam. Jadi 2 kali sujud sunnah sebelum salam, karena orang yang sholat tadi mengerjakan 4 perkara. Nanti apa saja insya Allah saya jelaskan. Nah, mula-mula sujud sahwi ini dijelaskan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim salatal zuhri awil asri faqama fi rak'ataini fasabbihu bihi famadha fi salatihi falamma qada salata sajada sajadataini thumma sallama. Ada diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa satu ketika para sahabat sholat bersama Rasulullah, yaitu sholat zuhur atau ada yang mengatakan sholat asar, yang mestinya sholat zuhur atau sholat asar ini 4 rakaat dan ada tasyahud awal. Tetapi baginda Nabi setelah dapat 2 rakaat langsung berdiri, tidak baca tasyahud. Lalu para sahabat bertasbih, yang artinya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang keliru. Famadha fi salatihi, tapi baginda Nabi meneruskan salatnya. Falamma qada salata, setelah selesai salat tapi sebelum salam, di dalam tasyahud akhir sajada sajadataini, beliau sujud 2 kali. Tsumma sallama, lalu beliau salam. Jadi sujud sahwi ini adalah karena adanya satu kelupaan. Apabila seseorang di dalam sholatnya melakukan ab'adus sholah. Makmum menegurnya dengan tasbih, tapi dalam menegurnya juga makmumnya tidak boleh ngoyok. Jadi cukup subhanallah. Nah, ini kalau imam meneruskan,
makmumnya tidak boleh langsung balik subhanallah subhanallah subhanallah, tidak usah. Jadi innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk diikut. Dan sujud sahwi ini menurut Sayyidatina Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Sayyidatina Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajdatas sahwi tujzi'ani min kulli ziyadatin wa naqsin. Sujud sahwi, 2 kali sujud itu adalah untuk menutup setiap kekurangan atau kelebihan di dalam salat. Nah, di sini ada satu pengertian, kalau tadi di sini baginda Nabi sholat ketika mestinya tasyahud awal, beliau tidak. Loh, apakah Nabi itu lupa? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa. Jadi hasya wa kalla, baginda Nabi tidak diberi oleh Allah sifat lupa. Karena apa? Ma yanfidhu min gaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan maaf, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang beliau katakan adalah merupakan petunjuk wahyu. Loh, kok bisa terjadi baginda Nabi sholat asar kok tidak pakai tasahud awal? Ini sebetulnya apa? Takliman li ummatih, sebagai pelajaran terhadap umatnya. Bahkan dikatakan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sholat sujud sahwi itu sebanyak 5 kali. Yang pertama, asyakku firrok atis sholat, karena ragu tentang jumlah rakaat sholatnya. Yang kedua, qama ba'da rak'ati tsaniyah bidunil qiraati tasyahudil awal, yaitu baginda Nabi bangun setelah 2 rakaat pertama, sedangkan sholatnya bukan sholat subuh, beliau tidak membaca tasyahud awal. Yang ketiga, yaqra'us salam ba'da rak'ati tsaniyah fi ghairi subhi. Beliau mengucap salam setelah 2 rakaat, sedangkan waktu itu beliau tidak sholat subuh. Yang keempat, yaqra'us salam ba'da rak'ati tsalitsah. Beliau mengucap salam setelah 3 rakaat, sedangkan sholatnya bukan sholat maghrib. Yang kelima, qama minar rak'atil khamisah, yaitu beliau terjadi di sini nambah rakaat menjadi 5. Apakah itu sengaja? Tidak. Apa maksudnya? Hikmahnya semua ini takliman li ummatih. Kalau terjadi begini, begini caranya. Jadi beliau itu memberikan pelajaran kepada kita semua sebagai umatnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah ini di sini dikatakan bahwa sujud sahwi ini 2 kali sujud sebelum salam, tapi bisa juga terjadi setelah salam. Nanti saya jelaskan.
Hukum dari sujud sahwi ini sunnah, tapi bisa menjadi wajib, yaitu ialah bagi makmum. Ketika imam sujud sahwi, kok makmumnya tidak ikut. Jadi sholat berjamaah, kebetulan ada satu kekeliruan, lalu si imam sujud sahwi, kok makmumnya tidak ikut. Nah, ini tidak boleh, batal sholatnya. Jadi makmum harus mengikut imam. Lalu yang kedua, bisa wajib kalau ada orang niat nazar. Apabila melakukan hal-hal yang menyebabkan dia sujud sahwi, dia mau mengerjakan sujud sahwi, nazar. Nah, ini wajib. Apa saja? Yaitu apabila ia mengerjakan ab'adus shalah. Apa tidak mengerjakan ab'adus shalah? Tidak mengerjakannya bukan sengaja. Kalau sengaja, batal sholatnya. Jadi karena sahud, yaitu karena lupa. Di antaranya ialah apabila terjadi kekurangan atau kelebihan rokaat, atau memindahkan rukun qauli kepada lain tempat. Contohnya membaca Fatihah ketika ruku, ini juga harus sujud sahwi. Atau membaca tasyahud di dalam keadaan berdiri, nah ini maka dia harus sujud sahwi. Juga melakukan rukun fi'li yang mana? Ketika kita lupa, syak, ragu-ragu, saya sholat 4 rakaat apa 3 rakaat. Kalau terjadi demikian, kita harus ambil yang lebih kecil. Jadi kita tidak boleh mengambil yang lebih besar, harus yang lebih kecil. Caranya sholat 2 rakaat membaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Sujudnya seperti sujud biasa, bahkan Nabi agak lebih panjang, 2 kali sujud. Itu setelah itu baru salam. Nah, bagaimana kalau mestinya dia sujud sahwi, lupa? Sudah salam kok tidak sujud sahwi. Nah, ini sebelum dia berbicara, sebelum dia pindah posisi, maka bisa melanjutkan sujud sahwi, lalu mengulang salamnya setelah selesai. Jadi sujud sahwi bisa dilakukan qoblas salam atau ba'das salam. Bagaimana kalau mestinya sujud sahwi lupa? Tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi sujud sahwi boleh dikerjakan sebelum salam, setelah tasyahud akhir, dan bisa dikerjakan setelah salam dengan syarat mudah yasirah, dalam waktu yang sangat singkat. Dan sebabnya karena dia lupa tidak sujud sahwi. Mestinya sujud sahwi lupa. Nah, ini dia boleh sujud sahwi setelah salam, dan dengan syarat tidak terlalu lama, tidak berbicara selainnya,
dan tidak batal wudhunya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang itu kalau seandainya dia mau sujud sahwi, idza qama ahadukum minar raq'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis wa idza yastatimma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdataini sahwi. Nah, ini posisinya kalau kita kebetulan mestinya sujud sahwi, kita ini berdiri masih belum sempurna berdiri. Idza qama ahadun min ar-rak'atain falam yastati. Jadi kalau seandainya berdirinya tadi, nah ini yang dimaksud, maaf, di dalam kunut ini yang saya maksud ini. Sekarang terjadi juga ketika kita lupa membaca kunut dalam sujud sahwi. Nah, ini bagaimana? Kadang-kadang kita sudah duduk berdiri lagi, pernah terjadi kan begitu. Nah, ini bukan begitu caranya. Jadi kalau kita berdirinya belum sempurna, itu boleh sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdirinya tegak, nah ini tidak boleh. Masih mau duduk lagi sujud sahwi, tidak boleh. Di dalam kunut dikatakan kalau kita lupa tidak sujud sahwi, itu ada peraturannya. Jadi kita itu kalau seandainya kita sudah naruh dahi di tempat sujud, tapi anggota yang lain masih belum, ini masih diperbolehkan untuk berdiri lagi. Jadi saya jelaskan dulu tentang ab'adus shalah di sini. Satu, ab'adus shalah ialah ketika kita yang termasuk ab'adus shalah adalah at-tasyahudul awal. Yang kedua, al-julus fit tasyahudil awal, membaca tasahud awal, duduk di tasahud awal. Yang ketiga, qiraatus shalah ala nabi fi tasyahudil awal. Yang ketiga, qiraatus shalah ala alin nabi. Dan qiraatul qunut fi shalatis subhi. Nah, ini termasuk ab'adus shalah. Nah, ini kalau ditinggal maka kita harus sujud sahwi. Nah, sedangkan kalau di waktu kita sholat subuh, kalau kita lupa, jadi kita tidak boleh setelah kita mau sujud, sudah kita semua a'dha'us sujud ini sudah ngempak di tempat, kok ketika mau berdiri untuk baca kunut, ini tidak boleh. Jadi seandainya sudah ini sama kaki, semua anggota sujud ini sudah ngempak di tempatnya, ini maka tidak diperbolehkan untuk berdiri untuk baca kunut. Tapi kalau masih sekedar seumpama dua lutut sama tangan baru, tapi jabhah, dahi
itu belum, maka masih diperbolehkan untuk berdiri. Atau sebaliknya, dai sudah ditaruh tapi tangan sama lutut masih belum, itu masih diperbolehkan untuk berdiri baca kunut. Memang nampaknya agak agak sepele, tapi jadi yang tidak diperbolehkan itu kalau dia sudah 7 anggota sujud ini di tempat, kok dia berdiri untuk baca kunut, ini tidak diperbolehkan. Dan di sini ada hal-hal yang mestinya sholatnya bisa batal, tapi banyak yang terjadi itu kadang-kadang dilanjutkan. Kadang-kadang mestinya sudah tidak boleh berdiri lagi, makmumnya juga ikut, semuanya akhirnya tidak tahu kalau itu hukumnya batal. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita mengerjakan sesuatu yang bukan termasuk ab'adus shalah, bukan termasuk yang saya sebutkan 4 tadi, yaitu tentang ab'adus shalah. 1, bacaan tasyahud awal, duduk di tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal, atau membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Nah, ini di dalam Al-Quran kita diperintah untuk membaca sholawat, dan di dalam tuntunan hadis itu ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada, kalau di hadisnya tidak pakai Sayyidina, tapi kita memakai itu juga tidak dilarang. Bahkan kita memakainya dengan niat takziman li sya'nihi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita lupa tidak membaca kunut di waktu sholat subuh. Ini termasuk ab'adus sholat. Kalau setelah kita melakukan selain dari ab'adus sholat yang hayatus sholat, seperti kita kebetulan ruku tidak membaca zikir, tapi kita mengerjakan ruku, kok kita sujud sahwi, ini batal sholatnya. Jadi kita mengerjakan hayatus sholat yang mestinya tidak perlu untuk sujud sahwi, kok kita sujud sahwi, ini tidak boleh. Kalau kita mestinya mengerjakan sujud sahwi karena tidak mengerjakan ab'adus sholat, kok kita lupa, sudah salam, sudah pergi, baru ingat tadi saya tidak sujud sahwi, itu sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia lupa, dia masih dalam posisi duduk tasyahud akhir, walaupun sudah salam, itu masih diperbolehkan dengan salat muddah yasirah, dalam waktu yang sangat singkat, dan belum berbicara, dan belum pindah posisi, dan tidak batal wudhu. Kira-kira jelas ini, kira-kira. Bahkan di dalam hadis itu, karena satu kejadian di zaman Rasulullah itu merupakan satu taklim. Di sini dikatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra ma'as sahabah fa sallama fi rak'atain. Jadi Nabi salat dengan sahabat salat zuhur, beliau salam setelah 2 rakaat. Terus ada satu orang tanya, "Ya Rasulullah, anasita am qasuratis shalah?" Faqala lam ansa wa lam tuqsaris shalah. Dia bilang, saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar salat.
Loh ini kok Nabi berbicara? Ini taklim khusus untuk beliau. Untuk kita tidak boleh. Sudah omong-omongan masih mau sujud sahwi, tidak boleh. Terus Rasulullah, sahabat berkata lagi, bal nasita ya Rasulullah. Dia bilang, enggak ya Rasulullah, panjenengan lupa. Nabi lalu bertanya kepada sahabat yang lain, asadaka Dzul Yadain? Apa betul yang dikatakan Dzul Yadain? Sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu Nabi melanjutkan, fa shalla raka'atain tsumma sallama. Maka Nabi sholat 2 rakaat nambah lalu salam. Kok beda? Itu taklim. Sedangkan fikhiyahnya yaitu tadi, sebelum kita berbicara, sebelum kita pindah posisi, yaitu dikatakan summa kabbara fasajada mithla sujudihi au atwala. Beliau Nabi lalu sujud seperti sujud di dalam sholat biasa atau lebih lama. Summa rafa'a ra'sahu, lalu beliau duduk, fakabbara, lalu bertakbir. Summa wada'a ra'sahu, lalu sujud lagi, fakabbara. Summa sajada mithla sujudi wa atwal. Jadi lalu sujud lagi seperti yang biasa tadi. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Jadi lalu salam baginda Nabi. Jadi ini di dalam masalah sholat. Kalau kita terjadi sesuatu yang mestinya kita sujud sahwi tapi tidak sujud sahwi, jadi jangan sampai kita melakukan satu hal yang semestinya kita tidak sujud sahwi, kita sujud sahwi. Ini tidak boleh. Juga di dalam masalah kunut tadi harus kita tahu caranya. Jadi kalau memang masih belum mengempakno semua a'dha'u sujud masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah semua anggota sujud itu sudah di tempat, kita berdiri, ini tidak diperbolehkan, bahkan bisa membatalkan sholat. Nah, kalau masih sebagian masih belum dikatakan, maka itu masih kita diperbolehkan. Seperti di sini dijelaskan, walau nasyal qunuta fadzakarahu ba'da wad'i jabhatihi lisujud walam yarji bal in ada ba'da waqi a'dha'is sab'a bi syurutiha amidan aliman batalat salatuhu. Jadi kalau sudah semua anggota sujud sudah di tempat, kok kita sengaja bangun untuk baca kunut, ini dikatakan kalau orang itu ngerti, dia paham, tapi sengaja berbuat begitu, batal sholatnya. Lalu au ba'da waqil jabhah wa qabla waqi baqiyatil a'dha kuriha lil khilafi fi butlani dzalika hina idzin. Kalau masih baru naruh ini tapi anggota yang lain masih belum, itu hukumnya makruh. Yang ketiga, au qablahu ay qabla waqil jabha wa in wada'a ghairuha. Walaupun sudah naruh dia punya dai tapi yang lain masih belum, ada nadaban li adami talabbusi bi fardin. Jadi itu masih diperbolehkan untuk dia berdiri kembali untuk membaca kunut. Wa yasjudu lis-shalah lis-sahwi in balagha haddar raq'ah. Jadi kita harus memahami
dalam masalah ini. Lalu di lain hal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqana wal yasjud sajdatain wa huwa jalisun qabla an yusallima fa in kana hiya khamsan kanata syaf'an wa in shalla tamamal arba'ah kanata targhiban lisyaitan." Nah, ini kalau terjadi kita ragu di dalam sholat, kita ini sholat 4 apa 5. Nah, ini kita harus meninggalkan keraguan-raguan, ngambil yang yakin. Jadi bukan 3 atau 4 ya, ini 4 atau 5, berarti ukurannya lebih. Kalau tadi kalau 3 atau 4 kita harus ngambil yang lebih kecil. Kalau kita ragu, kita wis 3 rakaat apa petang rakaat, kita ngambil yang 3. Berarti nambah 1 rakaat. Nah, ini lain. Ini antara 4 dan 5. Salat kan fardu paling banyak berapa? 4 rakaat zuhur, asar sama isya. Nah, ini kalau dia terjadi apa 4 apa 5. Nah, ini kita buang rasa syak tadi, kita yakini bahwa kita sudah melakukan sholat sempurna 4 rakaat. Kalau seandainya betul 4 rakaat, maka itu sudah merupakan artinya penutup dari kekurangan kita. Kalau seandainya lebih, itu merupakan ejekan terhadap syaitan. Jadi itu menurut apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang ditanyakan, coba. Bagaimana? Bacaan sujud sahwi itu subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Hanya itu bacaannya. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, ini batal sudah. Harus ngulang sholatnya. Harus ngulang. Iya, ngulang. Tapi kalau dia masih dalam posisi, bisa langsung berdiri untuk nambah. Tapi kalau sudah pindah posisi, apalagi sudah ngomong, sudah bergerak, ini tidak diperbolehkan. Dan di dalam sholat ini harus kita berusaha konsentrasi, artinya memperbaiki mutu sholat. Karena sholat ini adalah satu amalan
yang paling utama di dalam Islam dan merupakan hal yang pertama dihisab. Dan fungsi sholat ini kalau kita kerjakan dengan baik sesuai dengan aturannya, jadi kita tidak terburu-buru. Jadi seperti kita rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau kita baca 3 kali berarti rukuk kita sempurna. Begitu juga sujud subhana rabbiyal a'la wa itu 3 kali berarti kita sudah sempurna rukuknya. Nah, ketika kita i'tidal ini tidak boleh masih agak doyong kok kita sudah mau ini harus hatta idza qama i'tidalan. Jadi sehingga dia berdiri tegak, nah ini baru. Kadang-kadang kan kita masih begini sudah mau sujud. Nah ini tidak boleh. Berdiri tegak dulu, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bacaannya baca yang bagus baru sujud. Begitu juga sujudnya. Dan dianjurkan di dalam kita membaca suratul Fatihah. Ini kalau kita tidak bisa khusyuk semuanya, dikatakan harus kita usahakan, paling tidak kita harus mengusahakan khusyuk ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sebetulnya seandainya bacaan Al-Fatihah itu kita baca dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan, nah ini kita juga akan sadar. Bahkan di surat Al-Fatihah itu ada sifat Allah yang diulang-ulang, menunjukkan itulah belas kasih sayang Allah, yaitu sifat Ar-Rahmanur Rahim. Ini seperti Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat belas kasih sayang kepada hambanya. Sehingga masalah itu diulang-ulang oleh Allah. Nah, seperti setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu setelah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kalau kita hayati makna siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti siapapun orangnya yang dia bisa melakukan ketaatan yang semaksimal dan sebaik mungkin, itu semua atas pertolongan Allah. Allah yang memberikan nikmat dia di dalam mengerjakan ibadah. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita merasa saya ini orang yang paling taat. Alhamdulillah saya sudah bisa. Bukan kebisaan kita, tapi itu semua karena ma'unah dari Allah. Buktinya kalau kita tidak ditolong oleh Allah, mau sholat saja kita nggak mampu. Kadang-kadang orang itu bisa ngangkat berat 1 kintal, tapi untuk sholat 5 waktu tidak bisa. Jadi di dalam sholat ini perlu juga perbaikan-perbaikan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas sholat kita, terutama masalah terburu-burunya sholat. Nah, ini kalau bisa diatasi sendiri, jangan sampai kita sholat itu terburu-buru. Nah, kalau kita lihat ada seorang ulama kok cepat, jangan tiru. Kualitas batin kita nggak sama, kita sadari saja kekurangan kita. Jadi kita harus merasa bahwa diri kita ini banyak kekurangan. Jadi kita mengambil ya yang sesuai dengan jangan kita sampai meniru orang yang jauh di atas kita, jangan. Nanti kita sendiri yang akan rugi. Jadi alangkah baiknya kalau semua itu kita atasi dengan baik. Nah, ini masalah sujud sahwi, alhamdulillah sudah kita jelaskan, dan jangan sampai keliru di dalam kita mengerjakannya.
waktu. Saya kira cukup sekian. Apabila ada hal yang mungkin tadi yang saya jelaskan Bapak kurang jelas, bisa nanti ditanyakan, atau mungkin saya juga menjelaskan tadi kurang jelas. Mari kita tutup pengajian kita dengan kita baca Fatihah untuk ayah dan ibu kita. Semoga kedua orang tua kita amal baiknya diterima oleh Allah, dan dosa-dosa ayah dan ibu kita semoga diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sebagai anak-anaknya dijadikan oleh Allah anak yang pandai berbakti kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah berada di alam barzah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah Asmaul Husna ya. Seperti biasa. Baca. Mari kita tutup dengan kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir,
Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur. Sedikit saya jelaskan tadi, mungkin Bapak agak bingung. Jadi idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Jadi kalau kebetulan kita lupa baca tasyahud, terus kita berdiri, itu kalau belum berdirinya sempurna itu masih boleh duduk. Tapi kalau sudah berdirinya pas untuk i'tidal, ini tidak boleh. Jelas ya? Jadi kita lupa tidak baca tasyahud, kita berdiri tapi masih belum tegak, ini masih boleh untuk duduk. Tapi kalau sudah berdiri, sudah seperti kita membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal, sudah berdiri tegak hatta ta'dila qa'iman, ini sudah kita melanjutkan sholat, nanti dibayar dengan sujud sahwi. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.